Apa jadinya kalau malaikat berdampingan dengan manusia? Alamak. Halo guys, ketemu lagi di channel kesayangan Doi. Kali ini kita bakal bahas series Korea berjudul 12 yang tayang tahun 2025. Jadi, dahulu kala Cahaya menciptakan 12 malaikat yang wujudnya mewakili 12 shio. Tujuan mereka yaitu untuk melawan kegelapan yang merasuki manusia melalui roh jahat. Perang ini berlangsung cukup lama, dari satu era ke era yang lain. Keren banget ya premisnya, apalagi aktor dan aktrisnya tuh cukup terkenal semua. Aktor utamanya aja Ma Dong-seok, udah sering nampilin film gelut. Ditambah lagi ini tuh series action fantasy, udah pasti seru nih. Cerita dimulai sama Tae-san yang diperanin Uncle Dong-seok. Dari jaketnya aja udah kelihatan kalau dia mewakili shio harimau. Di zaman yang udah maju ini, dia punya agensi rentenir bernama Angel Capital Group, khusus buat para kriminal. Dia minjemin uang cuman buat penjahat. Biar apa? Biar bisa ngontrol aktivitas para penjahat yang berkeliaran. Dia dibantu sama ketujuh saudaranya. Loh, kok cuma 7 bang? Yang 4 mana? Kan harusnya totalnya 12. Judulnya aja 12. Jadi, 4 saudara mereka tuh gugur waktu perang masa lampau. Jadi sekarang yang tersisa cuma 8. Ditambah seorang utusan pilihan yang membantu mereka, namanya Marok. Oke, lanjut cerita. Tae-san lagi nagih hutang para penjahat yang minjem uangnya dia. Seperti biasa, baku hantam gas. Dan sorry. Gua ketiduran waktu nonton gelutnya. Anjir, gua kira bakal aur-auran. Nyatanya agak slow dan gak keroyokan tapi malah maju satu-satu. Agak di bawah ekspektasiku. Di sisi lain, timnya juga nagih uang ke kelompok penjahat yang lain. Dan lagi-lagi, fight-nya kurang seru. Tapi maklumlah masih episode pertama. Seenggaknya pasti next ada kemajuan. Di sisi lain, pengikut kegelapan masih sembunyi, ngumpulin kekuatan. Kita diliatin sama seorang imam besar bernama Samin. Mereka berhasil menghancurkan segel kuno dan membebaskan Okwi. Okwi ini kelihatannya kuat kayak Devil Jin di Tekken. Tapi namanya kayak mantan presiden suatu negara, Jo Ogwi. Kebangkitan Okwi ini mengubah keseimbangan kekuatan di bumi. Dan pengikut kegelapan mulai keluar dari persembunyian. Nah, kebangkitan ini juga diketahui para malaikat. Sebenarnya aneh sih nyebut mereka malaikat, lebih cocok dipanggil dewa sih, tapi ya udahlah ya. Kalung yang memiliki sinyal anti kekuatan kegelapan aktif, para malaikat langsung waspada dan memilih bentrok langsung. Oke, ini saatnya gelut. Dan anjir, gua ketiduran lagi bangsat. Gelut macam apa ini woi? Udah 2 episode gelutnya kok masih kayak gini. Sumpah gelutnya nggak seru. Udah gitu malaikatnya kalah sama musuh yang levelnya masih anak buah. Alamak. Untungnya kehadiran Marok berhasil mengusir anggota kegelapan. Padahal Marok ini bukan termasuk malaikat loh. Dia cuma manusia yang mendapat wahyu dari cahaya. Tapi malah paling kuat. Aneh banget power sistemnya ini series. Oke, mending lihat Okwi aja lah. Dia lagi fokus ngumpulin batu merah yang mengandung kekuatan besar untuk membuka gerbang neraka. Hah? Udah? Jadi Doi dibangkitin cuman buat cari batu? What the fuck? Oke, lanjut aja dah. Samin bergerak sama anak buahnya buat nyulik satu dari malaikat, namanya Mir. Kekuatan Mir itu spesial, kunci buat buka gerbang neraka. Langsung gas baku hantam. Para keroco milik Samin lawan Mir dan satu malaikat pemanah. Lumayan seru nih gelutnya. Ada peningkatan meskipun dikit. Ketika keroco-keroco mulai kewalahan, Samin turun tangan. Ngeluarin energi hitam di tangannya. Dan bam! Si pemanah kerpental jatuh, kalah. Dan Mir setelah kena serangan energi hitam, bam! Pingsan. Hah? Udah? Gitu doang kekuatan malaikat. Oke lah guys, gua udah nggak ngarepin lagi fight seru dari sini. Mending lanjut story. Mir berhasil diculik.
Okui dengan 3 batu yang udah dikumpulin sendiri mulai ritual kegelapan. Energi Mir dan 3 batu menyatu menjadi sebuah artefak super kuat. Namun yang terjadi selanjutnya adalah plot twist. Akibat interaksi sama Mir, ingatan Okui mulai pulih. Ternyata dia dulunya manusia. Dia cinta sama Mir. Mir juga cinta. Cinta malaikat sama manusia tentu aja terlarang. Ini ngebuat Okui berambisi untuk punya kekuatan setara malaikat. Dia berdoa biar bisa kayak Marok, dapat blessing gitu. Tapi doanya nggak diijabahi sama cahaya. Yang datengin dia malah kegelapan. Dan dia berubah jadi roh jahat. Taisan, selaku pemimpin 12 malaikat, mengetahui bahaya dari Okui. Dia ngehajar Okui. Marok pun menyegel Okui. Dan ingatan cintanya sama Mir juga disegel. Menurut gua, mending yang disegel kekuatannya daripada ingatannya. Agak lain emang autor ini. Tapi ya udahlah ya, demi keplot twistan cerita. Lanjut ke cerita utama. Samin yang lihat Okui lagi shock kena flashback, langsung curi kesempatan. Artefak hasil ritual dia ambil dan dia serap kekuatannya. Langsung deh jadi super kuat. Marok yang berhasil nemuin persembunyian kegelapan datang sendiri dengan tujuan mau menghentikan Samin. Kenapa dia datang sendiri? Ya udah jelas, kan malaikat di sini pada lemah dan gak guna. Mending solo daripada main sama para beban. Tapi sayangnya dia nggak tahu kalau Samin udah evolusi. Marok pun gugur di pertarungan ini. Taisan sedih dan murka ditinggal Marok. Makanya jangan beban bang. Ia membuka segel kekuatannya dan membangkitkan kekuatan diri dan rekannya. Meskipun segel ini juga ikut melepaskan kegelapan. Samin yang udah jadi OP langsung turun ke jalan menyebarkan kegelapan. Banyak manusia terasuki roh jahat. Langit berubah mendung. Kegelapan menyebar ke dunia. Okui memutuskan untuk membantu malaikat. Dia ingin menebus kesalahannya terhadap Mir. Jadi dia sama malaikat menyerbu Samin. Samin dengan kekuatan barunya melakukan hal di luar nalar. Dia ngebangkitin 4 malaikat yang telah mati untuk ngehadang saudaranya sendiri. Bener-bener Edo Tensei tingkat dewa yang dibangkitin sekelas malaikat jir. Baku hantam sesama teman akhirnya harus terjadi. Akhirnya gelut yang cukup bisa dinikmati terwujud di series ini. Setelah sebanyak scene gelut ampas nggak jelas, akhirnya ada yang cukup worth ditonton. Yah, walaupun gelut ini kerasa hambar banget. Nggak kayak Edo Tensei di Naruto yang gelutnya greget, di gelut ini tuh kayak nggak cari menang. Cuma pukul-pukul biasa kayak sparring. Dan akhirnya final battle, boss fight, Samin lawan Taisan. Taisan meski udah buka segel, masih kewalahan lawan Samin. Untung aja, Okui datang buat bantu. Dia berusaha nguras kekuatan Samin sebisanya. Tapi Okui malah dihajar abis-abisan. Sayapnya dipatahin dan dia dihujam di jantungnya. Okui pun harus gugur. Namun berkat pengorbanannya, Taisan dapat celah buat ngehajar Samin. Dia ngeluarin ultinya, tinju harimau api biru, yang ngenain telak di inti Samin. Samin pun terbakar musnah, menghilang sepenuhnya dari dunia. Taisan dan timnya kembali menyegel gerbang neraka. Hal ini ngebalikin kondisi dunia kembali ke sedia kala dan menghilangkan roh jahat dari seluruh manusia yang dirasuki. Begitupun roh yang merasuki Edo Tensei keempat malaikat yang telah mati. Tapi konyolnya apa? Yep, mereka berempat itu hidup lagi. Oke, hidup lagi. Kok bisa? Ini malaikat mati aja udah aneh. Sesama malaikat nggak bisa ngapa-ngapain. Dibangkitin sama manusia. Pakai kekuatan kegelapan. Endingnya hidup lagi. What the fuck? Ngentot. Dahlah, itu aja kisahnya. Mereka berdua-belas kembali berkumpul untuk menjaga kedamaian dunia. Aku rekomendasiin banget series ini buat kalian yang cari action pengantar tidur. Soalnya gue nonton ini 4 episode pertama ketiduran mulu. Cuma episode 7 sama 8 yang agak bisa dinikmatin actionnya. Sisanya bikin emosi jiwa ama heran ama kelakuan sutradaranya. Sayang banget aktor-aktor kawakan sebanyak ini mainin series kayak asal-asalan. Kayaknya duitnya habis buat bayar aktor doang. Terus buat bayar koreografer fight yang bagus udah nggak ada dana. Padahal ekspektasi gua udah tinggi waktu lihat trailernya.
Tapi ini kan cuma opini pribadi gua ya. Kalau nggak setuju ya nggak apa. Silahkan dicicipi sendiri. Kalau kalian ada request, ada yang mau di-review, langsung aja ketik di kolom komentar. Kita bakal usahain. Oke, sampai ketemu di dongeng berikutnya. Alamak, yeay!